Mas, monggo. Aku lihat itu mukanya kok beda ya, kayak orang normal ya, nggak kayak orang normal. Pucat. Mas, monggo itu kayak di sini. Sendiri berdua orang itu? 2 orang, Cowok cewek? cowok cewek. Dia tuh di atas kayak pohon pinus sini. Kan tempatnya kayak gini. Itu di atas sini. Ngeliatin gitu. Tuh mbak, aku bilang gini, aduh Mbak. ya mbak Kun yang masih muda. Mbak, jangan ganggu lah. Oh. Kalau ketawanya gini, selalu tarikan nafas. Iya. Bawa siapa? Ada kuntilanak baju merah. Wish. Beda lagi. Beda lagi baju merah. Jangan berani sendirian. Kalau kencing jangan di situ. Mungkin temanku nggak pamit. Dikira toilet konten gitu ya. Bayar ke Om Gendo pakai jamsu bisa. Kalau kencing jangan di situ. Nah, kalau kencing jangan di situ. Kalau bahasa Indonesianya. Terus temanku langsung masuk ke tenda tidur. Dia diem. Aku bilang, kamu tanya, kamu ngapain? Gak apa-apa, nanti aja kalau pulang. Oh ya udah. Aku sebenarnya udah tahu, cuma kamu bilang. Kapok kan? Iya, cuma gini ya. Aku ngerasain. Aku ngerasa. Tahu sama Aku tahu ngerasain. lah ya berarti. Biar ngerasain sendiri lah gitu. Biar mereka punya cerita sendiri. Terus pagi sekitar jam 8 kita lanjut pindah ke Lembah Kidang ngecamp. Kita di situ 4 hari. Kalau sekarang kan diwajibkan 3 hari. Kalau dulu kan masih enak. Masih masuknya paling 5.000. Kalau sekarang lebih mahal. Jadi 4 hari di situ nyampe di Lembah Kidang. Itu bangun camp. Siang mau lanjut ke langsung puncak. Siang itu kan kondisinya kan mendung-mendung itu kan. Jadi naik masuk alas jiwo, lali jiwo, atau hutan lupa diri. Itu ada orang nawanin makan. Itu siang loh. Apa bentuknya orang itu? Bentuk orang. Ya Perempuan? nampak di jalan. Laki, cowok, laki, cewek. Mbah pasti enggak. Enggak. Bukan. Muda. Itu nawanin makan. Mas, monggo. Terus habis dari pondokan Lembah Kidang, Kita Lali pindah ke Jiwo. Lembah Kidang. Bangun camp. Karena kan caranya dari pondokan ke puncak kan jauh. Kita mau cari jalur yang terdekat. Jadi dari Lembah Kidang. Terus naik. Itu masih jalan. Itu ada apa? Ada sabana masih kan. Di sabana itu ada orang. Siang itu, sekitar jam 2. Siang padahal. Aku kan naik ke puncak kan jam 1. Jam 2 itu nyampe di kayak sabana, itu ada sabana kayak nggak rimbun-rimbun banget. Itu ada orang. Mas, monggo. Aku lihat itu mukanya kok beda ya, kayak orang normal ya, nggak kayak orang normal. Pucat. Mas, monggo itu kayak di sini. Sendiri berdua orang itu? 2 orang, Cowok cewek? cowok cewek. 2 orang namanya. Mas, monggo. Ini ada kopi sama mie. Karena kalau di gunung kan orang-orang kan biasa kan nawanin makanan, minum ya. Iya. Kebanyakan minum, Kalau makanan paling ngibul doang. Biar jatahnya nggak habis. Itu nawanin minum sama makan. Enggak Mas. Nanti aja dulu. Kita masih lanjut, masih panjang. Aku nengok. Nggak jauh dari tempat campnya dia. Berlalu. Aku nengok. Ada? Aku diem. Baru cerita nanti pulang. Nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Nggak ada. Dari sama tendanya tuh nggak ada. Kalau dipikir secara logika mungkin nggak mereka Nggak nutut aku. habis nawarin terus, weh orangnya nggak mau gitu, saya pulang gitu, terus hilang gitu, mungkin nggak? Ngilangnya itu dari jarak aku, tapi aku langsung tapi nggak ngilang, masih ada. Mungkin kan kalau sosok gaib itu kan nunggu jauh baru kalau ada yang nengok gini. Kalau nengok kan kalau nggak boleh kepala doang, harus satu badan.
Kalau mitosnya kan takutnya teman-temannya hilang. Gitu. Atau enggak ya si aku yang hilang. Jadi nengok aku udah satu batang gitu. Kok gak ada ya orangnya? Aku diam, berarti sudahlah nanti aja lah. Masih siang ini loh. Iya siang. Karena kalau di gunung nggak siang nggak pagi. Mereka mungkin begadang. Oh, iya ada Iya, ya. iya. Kalau kita begadangnya malam, kalau mereka begadangnya siang. Iya siang. Mungkin ya. Jadi itu lanjut. Berarti razia PPKM-nya mereka siang. Iya. Nggak malam, nggak jam 9. Rondanya kan siang, beda sama kita. Kalau ngeronda kan malam. Iya, iya, iya. Itu naik lanjut. Itu kan mau nyampe di Lali Jiwo. Lali Jiwo kan kalau naik kan lebih kayak wah parah kan. Parahnya gini, batu. Jadi naiknya agak lama. Terus nyampe di Watu Gede. Itu dulu di Watu Gede itu ada kasus. Kasusnya ini. Ketika hujan, mungkin ceritanya gini, kesambar beledek. Pendaki itu. Iya, pendaki dari Surabaya, anak UNESA. Itu dulu. Terus aku laluin. Nggak ada apa-apa. Terus nyampe di Pasar Dieng. Kalau bilangnya Pasar Setan. Pasar Setan kan nggak jauh dari puncak toh. Cuma dari Pasar Dieng ke puncak itu jalannya cuma satu orang, nggak bisa nyalip. Iya. Jadi satu tapak. Naik. Foto, terus kita turun itu di Pasar Dieng. Itu anak-anak. Cowok. Kisaran umur 17-18 lah. Iya, remaja lah ya. Remaja. Itu kayak doain, ada makam kan di situ Pasar Setan itu. Doain temennya mungkin. Cuma aku ya ketemu kayak tadi. 2 orang, laki sama cewek. Aku turun, pas mau balik kan temanku masih di belakang 2 orang. Aku kan duluan. Aku nengok, kok nggak ada ya? Yang tadi yang duduk di depan makam nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Padahal kondisinya panas, cuma kabut mau naik. Kan mau menjelang sore itu. Kamu nggak mau lama-lama di atas. Sore itu aku nyampe di apa? Watu Gede. Watu Gede, mari habis itu ke Lali Jiwo. Kan turunnya kan agak takut kan kalau lari. Jadi nunggu yang di belakang. Takut ada apa teman-temanku yang 2 orang. Gak bisa lari aku karena batu-batu semuanya. Di Lali Jiwo kok jalannya beda. Ini sore ini. Kok jalannya beda ini? Ini bukan jalanku ini. Aku mau balik, terus aja lah. Kalau mitosnya orang Jawa kan jangan balik. Terus aja. Tapi untungnya kok lama, nggak kayak tadi naiknya kok lebih cepat daripada turunnya. Harusnya kan kalau naik itu lama, kalau turun itu lebih cepat. Itu di Lali Jiwo itu kok lama ya. Terus aku bilang gini, berhenti doa. Padahal tadi nggak mau doa, udah parah soalnya. Akhirnya sampean pasrah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Iya pasrah, karena saking kafirnya saya. Ya kita pasrah doa aja. Ya Allah. Kalau ya Allah gitu. Iya, ya Allah. Kalau emang waktunya saya di sini, ya saya pasrah ya. Aku pasrah aja. Kalau sampean masih ngasih jalan, ya udah lanjut. Lanjut temanku yang duluan malah 2 orang. Aku masih di belakang, padahal aku duluan. Ketemu di Lembah Kidang. Berapa jam gapnya? 3 jam. Kalian naik kan biasanya cepet ya, 2,5 jam mungkin ya. Itu nggak turun, kok tambah lama, 3,5 jam kok tambah lama. Wah ini nggak beres nih, nggak beres. Udah sore soalnya. Terus nyampe di Lembah Kidang. Aku ketemu udah di camp temanku, padahal di belakang. Itu nyampe jam 4:30, kan sore. Kalau di sana jam 4:30 itu masih cerah. Kalau di bawah udah gelap. Tuh nyampe di Lembah Kidang. Aku salahnya kan nggak tahu aku. Ngecamp di tempat Lembah Kidang kan ada yang yang pertama sama yang kedua. Nah, ngecamp di Lembah Kidang yang kedua. Yang ada makamnya? Bukan. Lembah Kidang nggak tahu ada makam. Yang ada makam kan yang di atas di Pasar Setan. Di Lembah Kidang katanya ada. Kalau di Lembah Kidang kurang tahu. Itu di dekat sumber. Katanya kalau di situ nggak boleh bangun tenda.
kata penduduk sana, lupa aku. Saking nggak taunya, ya udah nenda di situ, udah nenda di situ. Kan deket sumber enak ngambil airnya buat masak minum. Di situ ternyata tempatnya itu tempat paling angker di Lembah Kidang yang di situ. Jadi di atas itu udah kelihatan sih maghrib kan. Nah, Ada apa itu? yang nggak begadang Malamnya. keluar. Oh. Yang begadang tadi nggak keluar. Dia tuh di atas kayak pohon pinus ini. Kan tempatnya kayak gini. Itu di atas ini. Ngeliatin gitu. Tuh mbak, aku bilang gini. "Aduh, Mbak. iya mbak Kun yang masih muda. Mbak, jangan ganggu lah. Aku sudah bosen soalnya dari sih. Mbak, jangan ganggu lah. Sampean saking seringnya ketemu di perjalanan itu sampai Iya. sudah muak. Muak. Dari udah bosen ya. Udah mbak, aku udah sopan. Mungkin apesnya di temen-temenku yang tadi yang nggak sopan mungkin kencing sembarangan, nggak pamit atau apa gitu. Kok yang kena apes aku gitu. Kalau udah satu yang melanggar yang kena apes yang lain. Kadang gitu. Itu mbaknya lihat gini. Pertama hancur mukanya. Jadi kelihatan aku senterin gitu. Mukanya kelihatan hancur. Aku bilang gini, "Mbak, kalau pengen ngeliatin yang bagus lah, yang cantik lah, yang jelek aku nggak mau. Kalau pengen di sini ya monggo," aku gitu. "Ini tempatmu bukan tempatku," gitu. "Kamu tinggalnya di sini," aku gitu, bilang gitu di hati gitu. Kalau makhluk gaib kan kalau ngomong kan biasanya nggak denger kan. Kalau dia dalam hati kan dia lebih pekah mereka. Dah, mereka tidur dulu. Aku yang masih melek sama satu orang yang rombongan 4 orang yang lain ya. itu. Ngobrol, aku cuma lihat-lihat gitu. Itu di setiap pohon, kan Lembah Kidang banyak pohon. Dinding kan. Setiap pohon mas, kenapa setiap Banyak pohon? om-om suka. Apa om suka? Haha. Om-om pocong. Oh, Om-om suka. Sugar daddy-nya sana lah. Poci ya. Iya, poci. Masing-masing pohon tuh ada itunya. Iya, masih main pohon. Duh, malah bawa tentara. Udah. Duh, jangan bawa pasukan lah. Aku sama temenku cuma diem mas, bilang-bilang ngobrol wis bodo amat lah gitu. Udah bosen dari bawah dia ke atas kok malah Dari atas terus ke bawah lagi udah tetap aja digodain. Gitu. Siang, nggak malam, nggak sore, itu tetap ada. Sudah muak ya Dayat ngelihat makhluk gaib. Om, kalau cari cewek jangan di sini, di atas ada banyak gitu. Gue diem, nggak ada cewek di sini, cowok semua. Aku kencing, nggak lama aku kencing. Kencingin pocongnya? Enggak kan? Enggak. Kan di pohon ada pocongnya. Jadi nggak mau jauh dari tenda. Dari tenda. Deket-deket itu. Mau ngencingin tendanya. Si cewek yang di atas Ketawa dong. malah ngikut. Kalau ketawanya gini. Satu tarikan nafas. Iya. Mas, tuh. Satu tarikan nafas. Itu kedenger gue. Enggak kayak di itu. dia ngetawain cucu yang kecil baru mas. Enggak ya, bukan ya. Iya sama noto. Mbak, nek pengen ojo nang aku no. Terus? Mbak kalau pengen jangan ke saya lah. Saya beda alam. Karena gini, kalau ini sharing sama teman-temanku, kalau makhluk gaib masuk ke dunia manusia karena mereka udah melanggar aturan di sana. Kalau kita manusia masuk ke alam gaib itu udah melanggar aturan di manusia. Karena yang menciptakan itu udah punya tempatnya masing-masing. Iya. Betul. Mereka masuk ke dunia manusia. Mereka kalau aku lihat mereka berarti mereka apes, sama-sama apes ini. Tuh. Di situ kencing balik ke tenda. Besoknya aku mau nyantai dulu lah, balik-balik siang lah dari Lembah Kidang. Aku balik itu ke pondokan dulu, kan warung sampai minggu kan buka itu kalau di Tretes itu bareng sama orang warung turunnya buat turun terus
Bapak-bapak ini malah cepet. Kita kalah. Jadi 7 orang rombongan tuh kalah. Ditinggal sampean sama Ditinggal, orang karena waduh. bapak-bapaknya kan nggak bawa beban banyak. Kita yang banyak. Turun, itu ketemu lagi di Lembah Macan Mati. Ya ketemu macan tadi, tapi ketambahan. Tambah apa dia? Bawa siapa? Ada kuntilanak baju merah. Wih, Beda lagi. Kuntilanak baju merah. Cuma mukanya lebih hancur dari yang di Lembah Kidang. Itu di sebelah sisi kan ada kayak alang-alang itu. Dia lihatin gitu, sampai nolekin. sambil jalan gitu. Aku jalan, cuma yang ini diem, cuma nolekin. Anjing. Aku liatin gini, liatin tak lirik doang. Malah baru ini. Turun kan habis Lembah Macan Mati kan tanjakan Asu. Itu perjalanannya beda sama yang tadi berangkat. Makin jalan kok tambah capek. Makin ini apa lembab, Kayak panas, lembab. gerah gitu ya. Bukan gerah, kita kan kalau malam kan oksigennya kan rebutan sama pohon. tanaman-tanaman lain lah. Kok tambah lama gitu. Mungkin ketika oksigennya rebutan itu kan kondisi otak kan nggak sinkron. Iya, sampean mencoba positif waktu Coba positif. saya Terus tidak positif. disasarin kok. Ini saya cuman Tapi kok berhalusinasi tambah lama. saja gitu. Mungkin ada rombongan lain tambah lama. Ya udah bilang denger udah gremeng-gremeng ya. tambah ya aku bilang. Tuh, jangan gini lah gitu. Kita beda kalau di kota kan ngasar kan nggak masalah. Masa kita nyasar di gunung tanyakan Pak Poci, Pak, ini alamatnya di mana ya Pak? Gitu maksudnya. Terus turun ditanyakan, itu kanan kiri ada Pak Poci. Bentukan apa emang perasaan aja? Bentukan. Sudah kayak ini ya, pengiring ya. Iya. Kayak Tadi satu pulang pindah ya lagi. gitu. Itu pertama itu ada suara kayak mungkin hewan ya, kayak hewan suaranya. Waduh kok makin kesini kok makin nongol itu 1, 2, 3. Banyak. Tadi yang di atas itu ada yang di bawah sebenarnya. Ngikut kita. Oh. Kok nggak capek ya loncat-loncat ya? Ya mungkin mereka emang atlet dulunya mas. Balap karung. Makanya jangan jadi atlet balap karung kalau bisa ya. Karena bisa dipastikan kamu matinya akan jadi jadi mayat. Terus itu dia jalan. Tapi kalau nggak loncat tuh sebenarnya. Ngiringin kita turun, ngikuti kita turun, nyampe di kop-kopan. Itu masih ada itu, tapi di atas. Jadi di sumber, kan ada kop-kopan, ada sumber di atas. Ada pohon, sumber di atas ini. Mereka semua di situ. Mereka sumber. Jadi ada yang juga di atasku gini. Aku ini aku udah haus, capek gitu, udah ganggu lah. Gitu. Udah. Kita istirahat dulu di kop-kopan. Kondisinya kan naik semua itu. Banyak yang liburan itu naik. Kan tiap minggu kan ada yang naik gitu. Camper lah ya. Camper, Di camping kop-kopan ceria, itu iya. ya. Kan ada sumber air di situ. Apa? Ngalir kan ya sungainya kecil itu. Ya, Masih ada. masih. Itu banyak tenda. Udahlah aku agak lega ya. Semakin turun kok semakin sepi ya. Kok ada yang naik kayak gitu. Turun. Kalau kan pikiranku positif karena lihat lampu kota tuh. Kalau di atas kan kelihatan lampu kotanya. Semakin turun kan semakin habis. Harusnya semakin dekat lampu kotanya. Enggak, semakin turun kan lampu kotanya. Itu kok habisnya lampu kota itu hilang. Kok tambah lama ya? Kok balik ke hutan lagi? Gitu. Itu aku sampai ninggalin sampah. Jadi aku kayak bawa permen itu bungkusnya. Sama permennya habis aku taruh di batu. Saking nggak konsennya Saking udah. nggak konsennya tadi. Turun. Nggak lama ketemu tadi permen sama bungkusnya. Rek, ayo berhenti dulu. Enggak, feelingku nggak enak. Udah berhenti, doa masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Itu malah nggak lama, udah nyampe itu. Di pos perizinan. Pos 1 mau ke pos 1 kan ada pet bocor itu. Selamat, aku selamat.
Udah nyampe kita urus perizinan, itu masih lanjut lagi. Dari yang di atas itu turun. Nyampe pet bocor. Aku kan berhenti di pet bocor dulu lah, capek. Emang saking capeknya yang tadi kesasar. Disasarin sama makhluk-makhluk gitu. Pet bocor itu ada warung, kan ada kamar mandi di sini. Itu ada kakek-kakek. Kalau cerita dari temenku emang ada kakek-kakek. Tapi apesnya aku juga sih lihat. Emang kakek-kakeknya itu mesum. Jadi kalau ada cewek itu dilihatin dari atas ini. Karena pintunya ada kebuka. Itu kakek manusia? Bukan. Oh, udah jadi setan masih Udah ada mesum. setan, masih mesum. Tuh, ini kakek Sugiononya. Itu mungkin ya. Terus? Jadi dia itu ada tuh kalau cerita temanku, temen ceweknya tuh dari kamar mandi, dilihatin gitu dari atas gini. Ngeliatin gini, lari dia. Lari. Wih, gila gini. Aku juga lihat itu dari kamar mandi itu keluar gini. Liatin berdiri di atas kamar berdiri gini. Kayak marah gitu emosinya. Wih, ya udah lanjut. Ayo. Jadi aku kayak nggak enak, wih, lanjut. Bentar lagi nyampe gitu kan. Itu kan habis pet bocor. Kan kalau terus kan ke Hotel Surya. Itu ke kanan. Kan kanan langsung ke pos perizinan yang satunya. Itu kanan kan ada gubuk di situ. Iya, itu gubuk. Di pertigaan itu ada gubuk. Nggak Gubuk mau itu sih. gubuk apa sih? Iya. Gubuk apa? Jadi Kalau orang bilang kan pos lama. Pos 1 lama sebelum ada pet bocor warung itu. Di situ itu lebih gede. Pocinya itu lebih gede. Jadi gedenya itu melebihi yang di pos itu. Tingginya lebih tinggi dari tinggi pos. dia. Wah, ini nggak beres ini. Ayo lanjut. Di sini nyampe. Bambu. Kalau dilewat bambu, turun itu bau wangi bunga. Padahal nggak ada bunga. Kondisinya kan kering. Bunganya kan belum ada. Turun wangi. Kan habis mau ke posnya ada portal tuh. Keluar dari portal, baunya hilang. Aku keluar mau beli air. Masuk lagi kok baunya tambah turun ke parkiran. Gitu. Terus aku langsung ngambil motor. Temenku yang kan ada sebenarnya 4 orang, cuma yang satu itu nganter yang satu lagi. Tuh. Nah, temenku yang satu ini lebih peka. Dia lihat ternyata kita 3 orang, kan yang 4 orang nggak ikut turun. 3 orang itu diikutin pasukan banyak di belakang, campur. Padahal kita nggak mau ngapain. Mungkin salah satu temanku bilang gini. Mungkin salah satu temanku dia bilang gini. Mungkin itu mas temennya sampean ada yang nginjek rumahnya, merusak rumahnya tanpa sengaja. Jadi nggak kelihatan kan otomatis kan. Ya udah turun, langsung balik. Itu masih ada lagi ngikut. Itu kalau tahu patung KB, itu di situ ada. Di Tretes itu di belokan itu mau ke kakek bodoh tuh ada ada empat orang, dua anak sama dua ibu orang bapak tua. ya. Itu di atasnya. Itu spooky banget sih menurut gua. Kayak itu ngapain sih ada patung itu di pinggir jalan? Iya. Di atasnya itu ada Mbak Kun. Sebenarnya perjalanan kalau di Tretes itu kan banyak rumah villa-villa kosong, hotel-hotel apa gitulah. Tuh lewat itu pasti ada. Cuma aku nggak pengen lihat kok diliatin gitu loh. Nggak bisa lihat sebenarnya aku ini. Cuman pada hari itu perjalanan itu sampean tuh lagi di titik sensitifnya paling ya mungkin pikiranku kosong ngelamun gitu di jalannya. Ternyata temanku yang satunya itu memang ditempelin kakinya. Sampai rumah itu baru cerita temanku. Ditempelin sampai rumah di Sidoarjo itu ditempelin. Itu mas masih nempel sampai itu dari Tretes ke Sidoarjo masih ngikut. Kan rumah temanku yang jemput tadi kan banyak kayak kan temanku ini suka narik pusaka atau apa gitu ya. Iya. Itu dia bilang, mas nggak apa-apa. Nanti kalau udah masuk rumah dia balik kok ke Tretes. Naik apa mas? Awan Kinton. Iya. Seru banget cerita dari Mas Yakin ini. Saya beneran agak takut ya sebenarnya karena emang itu Gunung Welirang Arjuna itu emang terkenal sangat sip
Dan jadinya obrolan kita tidak santuy tapi sedikit mengerikan ya. Dan cerita juga tegang tuh. Mau mengingatkan kan sebentar lagi ada musim-musim pendakian. Menurut ceritanya Mas Yakin tadi, ketika menemukan sesuatu yang janggal, yang serem di jalan sepanjang pendakian, jangan cerita dulu. Nanti setelah kalau sudah nyampe di rumah baru boleh. Karena akan menambah beban psikologis teman-teman yang lain yang nggak ngeliat. Sama satu lagi, jaga sopan santun ya Mas. Jaga sopan Kalau santun. mau apa, mau pipis, mau apa gitu ya, permisi dulu lah, atau cari tempat yang baik yang menurut kamu aman. Itu pakai caranya kucing. Gimana? Jadi kalau pengen sopan, lebih sopannya lagi ya, gali dulu, terus habis BAB atau BAB. buang air kecil. Buang air kecil itu juga lebih harus gali, harusnya. Harus sopan nih, itu lebih sopan malahan. Kalau kecil sembarangan kan nggak disiram, nggak ada, kan baunya kan ganggu yang nggak kelihatan sama yang kelihatan. Pesing kan. Itu. Apalagi Anda yang habis makan jengkol, pete, wah. Baunya lebih parah malah. Oke, Sobat Hordik, nggak kerasa loh Mas, ini panjang sekali episode kali ini. Hampir 1 jam, enggak? Oh ya ampun. Jadi untuk kalian yang masih pengen channel ini atau program ini berjalan, ketik ya terus atau tidak, sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Kayak kalau ini bermanfaat ya, demi kelangsungan program ini. Kalau ternyata program ini, episode malam ini banyak yang nonton, kita akan ada episode 4. Kalau tidak ya sudah selesai Hasan. Terima kasih, saya Vinca dan Mas Yakin. Jangan berani sendirian.